Banjir luapan Kali Lamong di Gresik, Jawa Timur sudah mulai surut, namun banjir susulan kemungkinan masih akan terjadi. Sementara di Demak, Jawa Tengah, sampai hari ketiga kondisi banjir justru belum terlihat surut. Sedangkan di Kabupaten Tanggamus, Lampung, ratusan rumah terendam banjir sejak Jumat kemarin. Kontributor Solihul Huda dari Gresik, kontributor Budi Hutomo dari Demak, dan juga ada reporter Elsa Silalahi dari Palembang akan melaporkan secara langsung. Kita akan ke Gresik terlebih dahulu. Huda, bagaimana kondisi terakhir banjir luapan Kali Lamong? Jumat sore, debit air luapan Kali Lamong sudah mulai surut. Namun banjir luapan ini mengarah ke arah sisi barat Gresik bagian selatan, yakni mengarah ke kantong-kantong daerah yang disinyalir itu menjadi daerah yang rendah permukimannya daripada ada Kali Lamong, sehingga membuat air tidak bisa mengalir lancar ke pembuangan menuju ke hilir. Ada beberapa desa yang masih terdapat genangan antara 20 sampai 30 meter. Masih ada 4 desa. Di Kecamatan Menganti masih ada 4 desa dan juga 1 kecamatan yang menyebar ke sisi selatan, yakni Kecamatan Kedamaian, itu ada 1 desa. Masing-masing desa ini merupakan desa yang lebih rendah posisinya daripada Kali Lamong sehingga air sulit untuk keluar. Namun sebelumnya di hari Kamis sama Rabu, jalan alternatif menuju ke beberapa kabupaten di sekitar Gresik Selatan ini terputus karena banjir ketinggian mencapai 1 meter. Namun pagi ini kondisi air sudah tidak ada dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Egan. Huda, lalu kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam menangani banjir tahunan ini di sana? Ya, kemarin hari Kamis sempat warga di wilayah Gresik Selatan melakukan unjuk rasa ke pemerintah Kabupaten Gresik. Jumat kemarin langsung direspon oleh Bupati Gresik bersama jajaran terkait untuk melakukan klarifikasi, untuk menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Gresik ini memang serius dalam melakukan penanganan atau normalisasi Kali Lamong sehingga banjir tahunan tidak terus-terusan terjadi. Namun menurut Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, kemarin Gresik menyatakan bahwa Gresik siap, namun asalkan proporsional. Dalam artian Kali Lamong yang sepanjang 103 km ini melewati 4 kabupaten, yakni Lamongan, Mojokerto, Gresik, dan juga Surabaya. Dari 103 km ini, setengahnya yaitu 50,7 km ini berada di Gresik. Bupati Sambari kemarin menyampaikan bahwa Gresik siap asalkan proporsional. Dalam artian ini tidak bisa diselesaikan Gresik sendiri, melainkan daerah-daerah lain yang dilewati. Makanya harus duduk bersama untuk menyelesaikan bagaimana enaknya menyelesaikan banjir ini, apakah dilakukan penanggulan, karena di lampiran Perpres 80 tahun 19 menyebutkan ada anggaran 1,04 triliun yang akan digunakan untuk menormalisasi pembuatan tanggul Kali Lamong. Namun harus ini untuk pembebasan lahan dan lain sebagainya secara teknis harus dikoordinasikan dengan semua pihak, karena wilayah untuk secara teknis ini berada di wilayah Bengawan Solo, yang itu di bawah Kementerian PUPR. Jadi harus dilakukan duduk bersama bagaimana caranya menyelesaikan ini secara bareng-bareng, tidak hanya Gresik saja, karena Kali Lamong ini dilewati oleh 4 wilayah daerah yang lain. Egan. Baik, dari kondisi banjir di Demak kita beralih ke kondisi banjir dari Gresik, kita beralih ke Demak. Ada Budi Hutomo di sana. Budi, bagaimana dengan kondisi banjir di Demak pada saat ini? Ya, Egan, untuk hari ketiga ini kondisi banjir di Demak, Jawa Tengah
yang tepatnya di Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur Demak, kondisinya masih belum surut. Akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang ini mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 50 hingga 80 cm. Selain itu, meluasnya air banjir dari Desa Trimulyo ini juga merembet ke desa tetangga, yakni Desa Legorejo dan Desa Turi Tempel. Selain merendam pemukiman warga, banjir ini juga merendam fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, serta area pesawahan. Selain itu juga akibat luapan Sungai Kalituntang ini juga memutus akses jalan penghubung antar kabupaten, yakni Kabupaten Demak dengan Kabupaten Grobogan. Meski ketinggian air hanya 30 cm, namun cukup membuat masyarakat yang melewatinya merasa kesulitan dan kadang juga ada motor yang mogok. Ya, kembali Egan. Ya Budi, apakah ada data berapa jumlah pengungsi dan kemudian di mana mereka ditampung? Ya, untuk jumlah pengungsi data dari Jumat pagi itu sebanyak 2.600-an warga yang mengungsi yang berada di titik-titik yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Demak seperti di Kecamatan Guntur dan pemerintah di kantor pemerintah desa. Namun juga ada warga yang lebih memilih tinggal atau mengungsi di tempat sanak keluarga yang tidak kebanjiran. Meski demikian, sudah disiapkan tempat pengungsian, namun ada warga yang enggan mengungsi dan lebih memilih untuk tinggal di tenda darurat di atas tanggul, karena mereka lebih memilih tinggal di sana untuk menjaga harta bendanya seperti kendaraan dan hewan peliharaan. Ya, Egan. Ya Budi, kemudian bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki tanggul? Ya, untuk upaya pemerintah daerah untuk Jumat sore, pemerintah sudah mengerahkan 3 alat berat untuk memperbaiki tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Namun karena derasnya arus dan tingginya curah hujan, perbaikan tanggul yang semula sudah jadi kembali jebol lagi. Dan untuk alat berat sekarang dinaikkan, dan dari pemerintah kabupaten menghimbau warga yang Jumat sore sudah kembali ke rumahnya dihimbau untuk kembali ke pengungsian. Baik, terima kasih Budi. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Di sana ada Elsa Silalahi. Elsa, apa penyebab banjir dan seberapa parah dampaknya? Ya, Egan, banjir bandang di Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Kecamatan Semaka, ini terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Wai Semaka dan mengakibatkan air sungai meluap hingga menerjang pemukiman warga. Tanggul jebol karena tidak kuat menahan debit air sungai yang terus meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis malam. Luapan air sungai di Semaka menyebabkan 6 desa di Kecamatan Semaka terendam banjir, yaitu berada di Desa Pekon Sukaraja, kemudian di Pekon Kacapura, Pekon Sedayu, Pekon Bangun Rejo, dan Pekon Waikerap. Ketinggian banjir yang melanda Kabupaten Tanggamus ini berkisar 50 cm hingga 1 meter. Meski sudah terbilang surut, namun kondisi rumah warga masih porak-poranda akibat peristiwa banjir yang melanda. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, tercatat ada 18 rumah yang rusak berat, kemudian 187 rusak sedang, dan lebih dari 400 rumah rusak ringan akibat banjir bandang yang melanda. Selain merusak pemukiman warga, jalan lintas Barat Sumatera yang menghubungkan Lampung Bengkulu juga terputus karena tertimbun oleh tanah dan pepohonan serta tiang listrik yang roboh. Kondisi tersebut dipicu juga oleh banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Tanggamus. Saat ini jalan yang terputus tersebut sedang diperbaiki oleh pemerintah kabupaten beserta Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan dengan menurunkan beberapa unit alat berat. Egan. Ya, Elsa, kemudian bagaimana kondisi warga yang menjadi korban banjir? Apakah banjir ini menyebabkan korban jiwa di sana? Ya, Egan, sebagian warga yang menjadi korban banjir di Kabupaten Tanggamus memilih untuk bertahan di rumah mereka karena memang kondisi banjir saat ini surut sehingga mereka aktivitasnya sedang bersih-bersih karena sisa lumpur di rumah mereka masih
masih banyak dan membutuhkan tenaga yang ekstra untuk membersihkan sisa banjir tersebut. Dan untuk warga yang ingin mengungsi, mereka juga bingung harus mengungsi kemana karena tenda pengungsian atau posko pengungsian ini belum juga didirikan di lokasi tersebut. Dan kondisi warga kini masih membutuhkan bantuan, terutama makanan dan air minum, serta pakaian ganti dan juga selimut. Selain itu, sebagai bentuk antisipasi dari pihak BPBD Tanggamus sendiri mengimbau warga tetap waspada jika sewaktu-waktu terjadi banjir susulan. BPBD Kabupaten Tanggamus mencatat selama peristiwa banjir ini melanda Kabupaten Tanggamus tidak ada korban jiwa. Dan kita simak pernyataan selengkapnya dari korban banjir, Yasun. Korban atau seperti apa? Ya alhamdulillah kalau masalah korban jiwa nggak ada, tapi masalah barang hanyut semua. Itu motor keluar di dalam lumpur, barang-barang hanyut semua. Untuk bantuan dari Pemkot sendiri, Bang? Belum ada, sama sekali belum ada. Sampai saat ini, Bang? Demikian laporan dari Palembang, kembali ke Anda di studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Langsung dari daerah melaporkan informasi mengenai kondisi banjir. Selamat bertugas kembali.